Bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama tentu tadi tidak menuruti semua keinginannya, kita jelaskan. Karena anak di usia itu sudah mulai bisa berpikir gitu loh, berpikir apa sih manfaatnya, bentuk sayang itu seperti apa. Ya, sayang itu. Terus yang kedua, jadi mungkin anak ini juga diberi pengertian ketika nanti dia mendapatkan meminta sesuatu yang itu kita pandang memang bermanfaat ya, supaya anak itu juga tahu tentang proses. Artinya golek kui ya itu dengan cara proses tadi rekosone golek untuk mewujudkan itu, nyari uangnya itu. Kalau perlu memang anak ini dibiasakan kamu kerjakan ini dulu sampai selesai, baru nanti abi atau mendapat umi reward ya. belikan dapat reward itu. Jadi oh ya enek dia sudah berpeluh-peluh, kemudian dia juga kemudian kita kasih penghargaan seperti itu, sehingga memang suatu saat nanti misalnya eh, dia akan minta sesuatu gitu ya, sesuatu misalnya juga sepeda motor ketika sudah kuliah misalnya ya, itu memang prosesnya cukup panjang ketika memang sudah dia lakoni bener ngikuti apa di kendaraan umum yang ternyata waktunya habis di kendaraan umum sehingga tidak efektif dan sebagainya. Dia sudah bisa merasakan akan hal itu. Jadi kebutuhan akan itu nanti memang sudah nyata-nyata dan benar-benar itu dibutuhkan gitu. Jadi yang kedua itu memang diberitahu tentang bagaimana prosesnya tadi, biar tahu juga tentang kesulitannya orang tua dalam rangka untuk mewujudkan itu ya, kemudian tidak serta merta bim salah bim langsung dapat gitu ya, tapi iki lho carane wong tua ning golek teknik botang itu seperti ini. Mungkin sedikit juga anak biar juga tahu gitu loh. eh, Bagaimana perjuangannya gitu loh, bagaimana perjuangannya untuk orang tua itu. Dan yang ketiga juga nanti ketika dia mempunyai barang tertentu itu, ketika dia tahu proses mencarinya itu juga rekoso, itu dia akan hati-hati memakainya. Ora brah-breh, ora sakarepe dhewe gitu loh. Jadi juga akan memelihara bagaimana agar barang itu juga awet, barang itu juga nilai fungsinya masih tetap jalan terus dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, ini maka antisipasinya itu jauhkan dari milieu anak yang suka dimanja. Jadi kan mungkin kalau teman-temannya itu nek jaluk saktik saknya dipenuhi itu kan, kemudian ketika anak kita misalnya meminta kok tidak dikasih, dia kan mungkin akan membandingkan, koncoku yo entuk obi, koncoku sing sak usia SMP yo wis ditukokne HP sing merek ini misalnya begitu. Itu aja mungkin dia akan bandingkan nek kemampuan dunia atau hartanya lebih lebih banyak abinya daripada orang itu, malah dibelikan sedangkan ini malah tidak lah itu. Maka ini juga bagaimana kita juga cek siapa teman-teman anak-anak kita itu sehingga mempola pikirnya itu kan terpengaruh ya terpengaruh nih. Jadi dahulu ini agak menggok sedikit tentang keluarga. Ada seorang wanita itu yang tawaduk ya, tawaduk, dia nerimo ing pandum apa yang oleh suaminya, itu tidak pernah mengeluh gitu ya. Ini suaminya juga orang yang soleh, dia tentu juga seorang solihah. Tapi satu hari dia kedatangan tamu, tamunya seorang wanita. Wanita itu kan kelemahannya di pandangannya sama di telinganya kan. Dia akan memperhatikan peralatan rumah tangga. Mungkin dia komentar, bojomu ki nek nukokne apa mebeler gini itu sebenarnya ya bisa, belikan alat pendingin ini juga bisa, kamu ngapa kamu nggak minta, wong yang saya tahu juga dia punya posisi kok di perusahaannya atau di kantornya gitu kan. Akhirnya kemudian ketika suaminya pulang itu tiba-tiba istri ini merengek ya kepada suaminya untuk dipilihkan inilah bukan itulah. Kemudian secara spontan suami ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapakah yang telah merusak pikiran istriku? Semoga Allah membutakan matanya. Subhanallah, itu makbul itu.
Jadi tiba-tiba di tempat yang lain ada seorang wanita yang di siang itu dia mengatakan, loh apa ini lampunya mati? Kalau sekarang apa ini ada pemadaman? Kok gelap? Kok gelap? Ternyata memang wanita itulah yang tadi sempat merusak pikiran dari istri seorang yang soleh tadi itu. Maka ini juga harus dijauhkan ya, dijauhkan. Karena bagaimanapun apa iki cedake ngono kuwi kan digosok terus kan ya lama-lama kan ya nanti dia akan manusiawinya kan nanti muncul. Jadi faktor lingkungan ya. Iya betul sekali. Nah, kemudian juga ini orientasi hidup ini perlu diterangkan kepada anak bahwa hidup itu bukan untuk senang gitu. Ya. Kalau bahasanya kan apa itu yang penting happy. Kan yang penting happy, yang penting senang, apalagi seorang bujangan katanya. Di mana-mana nggak ada yang larang ya. Pokoknya hidup senang. Walaupun tak punya uang katanya ya, enggak juga lah gitu katanya. Ya, ini mungkin kata-kata yang penting happy itu mungkin sangat merasuk sekali ke telinga seorang. Jadi dia akan menilai sesuatu itu menyenangkan atau tidak, gitu aja. Menyenangkan atau tidak. Ini sebenarnya bahaya itu. Secara perlahan tapi pasti itu sebenarnya akan bahaya ya. Uripi jadi menggulek seneng gitu loh. Oh, ngopo kowe tuku kuwi? Orientasinya kan senang. Kalau senang itu kan nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Lah kok mbok tuku semono, seneng gitu kan. Dulu ketika apa namanya itu booming tentang Anturium Jumani berapa tahun yang lalu gitu ya, subhanallah, luar biasa sekali. Jadi satu pohon seperti ini mungkin harganya kalau sudah nongkol itu sudah 60-an juta, sudah luar biasa. Itu nggak ada ukurannya itu ya. Kowe mau seneng, kowe mau, yang penting seneng kok gitu aja. Ini maka kita jauhkan ya dari pola hidup yang sekedar untuk mencari kesenangan, kemudian juga mencari kemewahan. Ini juga mengenakan pakaian yang branded, nah, yang bermerek gitu kan. Jadi kalau memang zaman saya kecil kan memang beda ya dengan anak sekarang. Kalau zaman kecil kita dulu itu ya dibelikan di pasar oleh orang tuanya gitu aja udah seneng apalagi jelang lebaran begini. Bahkan kalau yang anak kecil itu terima untuk lungsurane masih kalau gitu. Nah artinya tetap ini tidak harus yang bermerek gitu loh. Anak sekarang kan kalau dibelikan di pasar nggak mau, itu sudah iso ngarani gitu loh. Harus menyebut nama brand, apalagi sekarang ada online bisa kemana-mana. Ini juga tentu akan dimulai dari kita sendiri. Nah, kita jangan kemudian membiasakan kalau enggak pakaian itu kalau sendal atau sepatu enggak yang bermerek, apalagi kres apalah mungkin seperti itu, saya enggak paham ya. Atau baju yang mereknya apa, ya tidak harus seperti itu. Kita mulai dari diri kita. Kemudian juga ini tidak kita perkenalan untuk banyak tidur ya. Karena kalau banyak tidur ya, apalagi waktu-waktu yang dilarang ya. Seperti setelah subuh, kemudian kok setelah subuh ya betul ya, setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib itu kan nggak boleh ya. Jadi termasuk makruh ya, makruh kecuali memang kondisinya sedang sakit ya, itu mungkin diperkenankan ya. Tapi waktu-waktu seperti itu kan sebenarnya ya dimakruhkan kalau setelah subuh, sehingga bisa beraktivitas yang lebih bermanfaat, justru bermalas-malasan gitu kan. Ya memang cukup berat gitu ya. Kemudian setelah asar ya. Dan justru tidur yang dianjurkan itu ya ada qailulah itu ya sebelum dan sesudah duhur. Nah, kemudian nanti setelah isya itu kemarin sudah kita bahas itu tentang bagaimana disegerakan untuk tidur setelah isya. Banyak tidur juga nggak baik ya. Kemudian hidupnya dijalani dengan santai gitu kan. Jadi kan ada ya anak itu yang sukanya pokoknya santai, kon rodok rekoso sithik ngono wae emoh. Atau mungkin dia terhipnotis oleh kata-kata santai buru gitu. Apa itu boles apa slow gitu kan. Santuy. Itu kan sering ya, itu kita dengarkan itu ya. Jadi lebih santai ini loh.
Nah, seolah-olah itu menjadi pembenaran itu loh, pembenaran. Padahal ketika dijalani hidup itu dijalani dengan santai. Kan sebenarnya kita kan hidup itu kata Rasulullah kan eh, siapa yang menempuh jalan menuju Allah maka dia akan dipertemukan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang belum dia akan dipertemukan. Jadi kesuksesan itu ya dicapai dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Tidak ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Ini sejak memang harus kita tanamkan juga gitu. Tidak ada kesuksesan dengan berleha-leha. Jadi kalau dulu ada istilah kecilnya hidup dimanja, remajanya hidup foya-foya. Ketika dewasa dia hidupnya nanti kaya raya, terus mati masuk surga. Nanti rodok tua hidupnya bahagia, matinya masuk surga. Itu kan rumusnya orang sedang ngelindur gitu. Ya gitu. Jadi ini tidak memanjakan dan menuruti seluruh keinginan anak. Ini sebenarnya adalah pendidikan yang mestinya harus kita biasakan sejak itu. Sehingga memang mereka tahu, oh kabeh nganggo proses. Kabeh nganggo sebab dan akibat, tidak instan, tidak sakdek saknyet. Kemudian proses itu ternyata ada usaha yang rekoso juga, dan ketika kita bisa menikmati usaha itu ada kebahagiaan tertentu ketika kita mendapatkan itu loh. Ketika setelah bersusah payah itu kan kemudian bisa merasakan nikmatnya. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya apa yang terus dituruti itu kayak nikmatnya itu sudah tidak terasa lagi gitu loh. Seperti itu. J. Ini tentang tidak menjadikan dan tidak menuruti seluruh keinginannya. Kita lanjutkan yaitu bagaimana ketika anak ini mengalami penyimpangan, maka perlu diluruskan dengan cara yang bijak. Jadi satu hari Rafiq bin Amr al-Ghifari itu pernah berkata, beliau itu kan namanya juga pernah ngalami dari anak-anak itu, masa anak muda. Dan anak muda itu punya teman sebaya di konco. Nah ketika itu dia sukanya sak konco niku mau. Jadi mungkin kalau kecil saya juga kayak gitu barangkali. Itu melempari pohon kurma miliknya orang Ansor gitu, subhanallah. Jadi kalau di sini pohon mangga ya. pohon mangga. Ini melempari pohon kurma gitu loh. Kemudian dilaporkan pada Rasulullah, ditanya, diinterogasi. Kenapa kamu lempari pohon kurma? Nah, kemudian dia menjawab, saya pengen memakannya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Kalau kamu pengen makan kurma, ambil saja yang jatuh, maksudnya yang jatuh sendiri itu tanpa dilempar tadi, itu silakan gitu ya. Tentu mestinya ya melalui proses meminta keikhlasan, kehalalan pemiliknya dan seterusnya seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan, diusap perutnya itu ya. Diusap perutnya itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah kenyangkanlah perutnya. Ya semenjak itu anak ini kemudian berhenti dari perbuatan penyimpangan itu ya, penyimpangan dari hak orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nanti kan dengan cara paksa. Maka ini juga sangat penting. Satu, pengajaran supaya benar-benar yang masuk ke dalam tubuh anak ini dipastikan sesuatu yang sudah ikhlas, minta kehalalannya kepada pemiliknya. Ya, maka ini juga harus dimulai dari orang tua. Ya, orang tua itu misalnya mau bikin, katakanlah sekarang ini karang gesing gitu ya. Karang gesing itu kan dari mangga itu ya. Kok mangga? Pisang yang dirajang itu kemudian dibungkus pakai daun pisang kan, daun pisang juga. Ora ono iki godhonge gedang misalnya. Kemudian
di tempat tetangga ada terus kita ambil gitu aja sebenarnya ya itu kecil kan, tapi perlu minta keikhlasannya. Ini diajarkan kepada anak-anak kita. Atau misalnya kita suruh, nak itu tolong mintakan daun pisang kepada tetangga, tapi nanti sebelum minta dulu ya. Atau kalau desa mungkin yang sangat sangat kecil mungkin dianggap remeh itu mungkin ini apa itu mau botok apa landing gitu ya. Itu kan sebenarnya ya tetap minta keikhlasannya, kehalalannya, ini sangat penting gitu ya. Ini makanya ini saya pernah baca di buku Ibunda para ulama itu ya, salah satu yang di situ saya menurut saya sangat menarik sekali ya. Ketika ada seorang wanita yang punya anak kecil ya, bersamaan juga tetangganya punya anak sak barian kalau bahasa Jawanya begitu. Nah, karena satu keperluan anaknya tidur itu ditinggal mungkin belanja. Nah, tiba-tiba anaknya ngelilir terus apa? Dia kan nangis, namanya juga anak, itu kan nangis. Nangis sampai kejer gitu kok nggak ada. Lah, tetangga sebelah yang kebetulan juga dia ini ngomong anak kecil itu ya, bayi itu ya. Kemudian melihat, tuh ternyata ibunya nggak ada, dipanggil-panggil nggak ada di ayunan itu ya, di bandulan itu. Kemudian dia ambil, dia gendong, masih nangis. Nah, anak kalau nangis kan biasanya kalau dikasih punting ibunya kan diam. Nah, itu kemudian disusui oleh tetangganya itu. Sementara kemudian suaminya pulang dalam kondisi melihat anaknya itu disusui oleh tetangganya. Saat itu kemudian diminta dan dia ditanya, apakah kamu nanti sudah minta izin sama suamimu kalau mau menyusui anak saya? Ya belum, ini aksi spontan saya kan melihat putra panjenengan yang kejer tadi sehingga ibunya tidak ada, ya saya bantu seperti itu. Ya diminta anaknya itu kemudian dimuntahkan ya, dimuntahkan cara paksa karena ini dia saking kehati-hatiannya itu mungkin wong saiki ngarani wong terlalu men gitu ya. Tapi begitulah perhatiannya itu seperti itu sampai kemudian anak ini lahir ternyata memang jadi anak yang luar biasa cerdas namun punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak fasih mengucapkan kalimat yang mengandung unsur ra. Nah, itu karena apa? Karena dulu pernah minum air susu yang belum dinyatakan kehalalannya dan sudah dimuntahkan tetapi masih tersisa. Nah, sampai seperti itu ya. Kalau kita kan sangat jauh sekali ini ya. Jadi ini kembali yang pertama meluruskan, ini harus diluruskan anak ini dengan cara yang bijak, tidak menurunkan martabat dia, menjelekannya atau merendahkannya apalagi di mata orang lain. Ada juga pada masa Ibnu Umar itu pernah mendapati anak-anak Quraisy itu mengikat burung merpati mungkin ya. Lalu burung itu sebagai sasaran untuk memanah. Nah, ketika Ibnu Umar itu lewat, mereka kemudian bubar dan kemudian Ibnu Umar dengan keras dan dengan tegas memperingatkan. Rasulullah mengutuk orang yang menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran. Ini berarti ini kan kalau ini kan sudah harus pernyataan yang tegas dan lugas gitu ya. Tidak bisa dipahami kecuali itu tidak boleh. Itu. Jangan kemudian kita hanya sindir, oh enggak boleh, tapi harus dengan kata-kata yang cukup tegas. Ini meluruskan kepada anak. Tentu proporsional kadar kesalahannya itu kita lihat. Kalau ini urusannya dengan masalah kedoliman ya harus dengan tegas kita katakan jangan ya. Tapi kalau sekedar mungkin tentang keutamaan yang lain ya mungkin masih bisa kita toleransi. Ini meluruskan anak dengan yang bijak. Kita lanjutkan, masih ada hubungannya tadi tentang menghukum atau memberikan punishment itu dengan yang halus di usia 10-14 tahun ini dan lembut. Soalnya begini Ustaz, ada juga tipe orang tua itu yang enggan katakanlah misalnya membangunkan anaknya sholat subuh.
karena khawatir tidurnya nanti nggak cukup, nanti nggak ngantuk kalau di sekolah dapat pelajaran, sakit gitu kan, karena habis nonton konser yang yang baru yang baru jadi trending topik hari ini kan begitu ya. Di tengah pandemi corona tapi ternyata ada Konser, PSBB, ternyata ada konser ya. Ya begitulah, mana ini yang benar ini. Ya jadi maka ini pernah ada satu pertanyaan begini. Dia ada seorang ibu itu bertanya kepada seorang ustadz, ya ustadz, saya itu enggak tega kalau anak-anak saya itu harus saya bangunkan sholat jamaah subuh. Wong dia malamnya itu banyak sekali kegiatan, saya nggak ingin tidurnya nanti kurang, tidurnya kan 8 jam kan gitu. Nah ini hari berapa ini kok sudah harus saya bangunkan. Nah kemudian saya ini tidak menyalahkan ya, jawabannya sangat bijaksana sekali. Ibu, gimana seandainya putra ibu itu sedang tidur sementara rumah ibu itu kebakaran, kobong. Padahal baru saja anak ibu itu tidur. Apa yang ibu lakukan? Ya saya bangunkan Ustadz. Kemudian dia harus benar-benar saya bangunkan supaya tidak terbakar. Nah, begitulah. Apa nanti ibu tega anak ibu itu nanti dibakar di neraka, penjenengan biarkan dengan alasan tidak tega. Itu yang lebih benar yang mana? Gitu loh. Nah ini menjadi satu perenungan tentunya. Ketika kita menghukum anak dengan halus dan lembut itu bukan berarti kemudian terus membiarkan dalam kondisi seperti itu, ya gitu. Karena memang ini benar-benar ada yang dengan alasan itu ya, nembe anu niku ngoten niku. Tinggal enggak untuk gugah anaknya saja itu tidak berani, tidak tega itu.